Bayangkan jika suatu hari, para ilmuwan di seluruh dunia ingin tahu satu hal sederhana. Apa yang akan terjadi pada bumi dalam beberapa bulan ke depan? Mereka tidak langsung melihat ke kutub utara yang membeku, bukan juga ke padang gurun yang luas di Amerika. Mereka justru menoleh ke satu wilayah di garis tengah planet ini. Sebuah wilayah yang di peta tampak tenang, namun diam-diam, tanpa kita sadari, ia mengatur ritme kehidupan global. Wilayah itu adalah Indonesia. Mungkin terdengar mengejutkan, tapi tanpa banyak disadari, Indonesia berfungsi seperti jam waktu alami bagi bumi kita, sebuah pusat kendali yang detakannya menentukan apa yang akan terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk memahami ini, kita harus mulai dari sebuah garis tak kasat mata yang sangat penting, garis khatulistiwa. Garis imajiner ini membelah bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan, dan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang dilalui tepat oleh garis ini. Apa istimewanya berada di sini? Pertama, di wilayah khatulistiwa, matahari bersinar dengan intensitas yang hampir konsisten sepanjang tahun. Ini menciptakan suhu yang relatif stabil dan hangat. Kedua, karena posisinya yang tegak lurus dengan datangnya sinar matahari, daerah ini menerima energi panas paling maksimal dibandingkan wilayah lain di planet ini. Gabungan kedua faktor ini menjadikan wilayah khatulistiwa, khususnya lautan di sekitarnya, sebagai mesin penggerak iklim global. Disinilah energi panas diserap, uap air terbentuk dalam skala masif, dan awan-awan raksasa dilahirkan sebelum menyebar ke seluruh dunia. Dan Indonesia, dengan ribuan pulaunya, berada tepat di pusat mesin raksasa itu. Kita bukan hanya penonton, tapi pemain utama dalam drama iklim global yang berlangsung setiap hari. Posisi geografis ini memberikan Indonesia sebuah peran yang tidak dimiliki negara lain. Sekarang, saat kita membicarakan jam waktu alami bumi, jangan bayangkan seperti jam dinding di rumah yang berdetak dengan jarum, detik, menit, dan jam. Jam waktu alami ini jauh lebih kompleks dan megah. Detakannya bukanlah TikTok, melainkan perubahan halus dalam suhu permukaan laut. Jarumnya adalah pergerakan angin dan arus samudra, dan alarmnya adalah pola hujan yang terbentuk. Semua proses ini penguapan air, pembentukan awan, curah hujan terjadi paling aktif dan paling masif di wilayah tropis seperti Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas, yang dikenal sebagai benua maritim Indonesia, adalah kuali raksasa tempat proses ini terjadi. Ketika suhu laut di perairan kita menghangat bahkan hanya sepersekian derajat saja, itu akan melepaskan lebih banyak uap air ke atmosfer. Uap air ini kemudian membentuk awan-awan kolosal yang dibawa oleh angin. Kemana awan ini pergi? Bisa jadi ribuan kilometer jauhnya. Sebuah anomali kecil di perairan sekitar Sulawesi atau Papua bisa memicu kekeringan di Australia atau sebaliknya, menyebabkan banjir di pesisir Amerika Selatan beberapa bulan kemudian. Inilah detak jam yang saya maksud. Sebuah koneksi tak terlihat yang menghubungkan Indonesia dengan seluruh dunia. Karena perannya yang sentral, Indonesia secara tidak langsung berfungsi sebagai sistem peringatan dini iklim global. Anda pasti pernah mendengar fenomena global yang terkenal seperti El Niño dan La Niña. El Niño yang sering dikaitkan dengan kekeringan parah di Indonesia, dan La Niña yang membawa curah hujan ekstrim. Fenomena ini tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba di tengah Samudra Pasifik. Tanda-tanda awalnya, sinyal-sinyal pertamanya, seringkali terdeteksi lebih dulu di perairan kita dan atmosfer di atasnya. Para ilmuwan iklim dunia akan mengamati dengan cermat perubahan pola angin di sekitar Indonesia. Apakah angin pasat melemah? Apakah ada pergeseran dalam pembentukan awan? Bagaimana suhu permukaan laut di bagian barat Pasifik? Semua data ini, yang sebagian besar dikumpulkan dari stasiun pengamatan cuaca dan satelit di atas Indonesia, menjadi petunjuk krusial. Indonesia berfungsi seperti termometer raksasa, sekaligus jam alarm bagi iklim bumi. Ketika alarm ini berbunyi di sini, para ilmuwan di seluruh dunia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan mereka mulai mempersiapkan prediksi untuk beberapa bulan ke depan. Data dari Indonesia menjadi rujukan vital untuk meramalkan musim di benua lain. Selain itu, ada satu lagi, ritme alam raksasa, yang menjadikan Indonesia sebagai porosnya angin monsun. Setiap tahun,
Sistem angin kolosal ini bergerak bolak-balik dalam sebuah tarian kuno antara benua Asia dan Australia, dan Indonesia, lagi-lagi karena lokasinya, berada tepat di jalur utama pergerakan angin ini. Monsun inilah yang menjadi napas musiman bagi sebagian besar populasi dunia. Ketika angin bertiup dari Asia, ia membawa uap air melintasi Indonesia, menyebabkan musim hujan. Ketika arahnya berbalik dari Australia, ia membawa udara yang lebih kering, menyebabkan musim kemarau. Ritme ini bukan hanya soal hujan atau panas. Pola monsun secara langsung menentukan keberhasilan panen padi di Asia Tenggara, gandum di India, hingga hasil pertanian lain yang menjadi sumber pangan bagi miliaran manusia. Jadi, jika ritme monsun ini terganggu misalnya, datang terlambat, atau intensitasnya melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani di Indonesia. Rantai pasok pangan global bisa ikut terpengaruh. Ketersediaan beras, jagung, dan komoditas lainnya di pasar dunia bisa berfluktuasi. Gangguan pada napas musiman yang melintasi Indonesia ini benar-benar bisa mengguncang stabilitas pangan dunia. Sekarang mari kita bicara tentang lautan. Lautan Indonesia yang hangat bukan hanya tempat ikan berenang. Laut tropis kita, dengan luas lebih dari 6 juta kilometer persegi, berfungsi seperti baterai termal raksasa bagi planet ini. Ia menyerap dan menyimpan jumlah energi panas dari matahari dalam jumlah yang luar biasa besar. Panas ini tidak diam di tempat. Melalui sistem arus laut yang kompleks, salah satunya yang terkenal adalah arus lintas Indonesia atau Arlindo, panas ini didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Bayangkan air hangat dari Pasifik mengalir melalui selet-selet di antara pulau-pulau kita menuju Samudra Hindia. Arus ini membawa energi panas bersamanya, yang kemudian akan menyebar dan memengaruhi suhu serta pola cuaca di pesisir Afrika, bahkan hingga ke Samudra Atlantik. Tanpa peran laut Indonesia sebagai distributor panas, distribusi energi di planet ini tidak akan seimbang. Beberapa wilayah bisa menjadi jauh lebih panas dari seharusnya, sementara wilayah lain bisa menjadi jauh lebih dingin. Akibatnya, perbedaan suhu yang ekstrem ini akan memicu cuaca yang jauh lebih ganas dan lebih sering terjadi di seluruh dunia. Jadi, lautan kita adalah regulator suhu global. Namun, apa yang terjadi ketika jam yang begitu presisi dan vital ini mulai terganggu? Ketika hutan-hutan di Kalimantan dan Sumatera, yang seharusnya membantu mengatur siklus air dirusak? Ketika lautan kita yang seharusnya menyerap panas, mulai tercemar oleh polusi? Ketika pola alam, yang sudah berjalan jutaan tahun ini, kita ubah secara drastis, jam waktu alami ini mulai kehilangan akurasinya. Detaknya menjadi tidak menentu. Dampaknya sudah kita rasakan. Musim menjadi semakin sulit diprediksi. Petani bingung, kapan harus mulai menanam. Nelayan kesulitan membaca tanda-tanda laut. Cuaca ekstrem seperti badai, banjir bandang, dan kekeringan panjang menjadi lebih sering terjadi dan lebih intens. Krisis pangan yang tadinya hanya ancaman, kini mulai mengintai di depan mata. Inilah sebabnya, setiap kali ada berita tentang kebakaran hutan besar di Indonesia, atau pemutihan karang di lautan kita, dunia internasional menaruh perhatian besar. Mereka tahu, gangguan pada jam waktu alami di Indonesia bukan hanya masalah lokal. Itu adalah sinyal peringatan bagi seluruh planet. Jadi, Indonesia bukan sekadar negara tropis dengan pantai yang indah. Kita adalah jantung dari sistem iklim global. Kita adalah penjaga ritme planet ini. Peran ini adalah sebuah anugerah, sekaligus sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar. Ketika alam di Indonesia berubah, maka iklim bumi pun ikut berubah. Dan mungkin, sekarang kita semua mulai paham, mengapa dunia begitu peduli dan begitu memperhatikan apa yang terjadi di negara kita. Apa yang kita lakukan di sini, di rumah kita, memiliki gaung yang terasa hingga ke ujung dunia. Kalau kamu baru tahu fakta menakjubkan ini, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke teman dan keluargamu, karena semakin banyak orang yang paham betapa pentingnya peran Indonesia, semakin besar pula peluang kita untuk bersama-sama menjaga jam waktu alami bumi ini agar tetap berdetak dengan benar untuk kita dan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.